loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Mari mencegah penyebaran COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan 5M secara ketat. 1. Selalu memakai masker dimanapun Anda berada. 2. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun. 3. Selalu menjaga jarak 1-2 meter. 4. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas, diam di rumah saja. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mohon perhatikan jadwal kul berikut ini. Kul pria, setiap hari Jumat, jam 7 malam. Kul wanita, setiap hari Selasa, jam 2:30 sore. Kul pasangan suami istri, setiap minggu keempat. Hari Sabtu, jam 10:30 pagi. Kul sekolah minggu, 2 minggu sekali, hari Minggu, jam 4 sore. Kul generasi Yeremia, 2 minggu sekali, hari Sabtu, jam 4:30 sore. Kul Umas, setiap hari Rabu jam 2:30 sore. Kul Pro NBIS, setiap minggu kedua dan keempat. Hari Kamis jam 7:30 malam. Tetap berkomunitas di dalam Tuhan. Jemaat dimohon bergabung. Melalui kul, ada kesatuan hati, kita akan tumbuh bersama, dan akan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Untuk info selanjutnya, jemaat bisa menghubungi Ibu Yanti di WhatsApp dengan nomor 083 kali 1547 686. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda, dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan.
Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Ketemu lagi kita di tengah-tengah ibadah online GB Pondok Indah Raya 1A. Dan saya percaya pagi ini yang datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan akan dipuaskan oleh Tuhan. Sebab ketika kita hari ini ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah pagi ini kita boleh siap beribadah. Mari sebelum kita mulai kita berdoa. Bapa, terima kasih oleh karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini, pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur ya Tuhan. Kau berkati Tuhan ibadah kami pagi ini.
Dari awal perengan sampai akhir, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus melawat menjamah setiap kami. Sehingga semua kami yang beribadah, baik yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada ya Tuhan, mereka mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi sekali lagi katakan oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, hanya kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.
Kau Tuhan, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, kebajikan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Yang di rumah-rumah dimanapun berada, tepuk tangan bagi Yesus. Katakan haleluya, amin. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya percaya pagi ini yang datang dengan sukacita kepada Tuhan akan ketemu dengan Tuhan. Yang setuju katakan yes, katakan amin. Yes, kita mau nyanyi. Mari yang di rumah katakan, sekali lagi, ya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Sekali lagi ya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Ya mari, girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yo, sekali lagi yo. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Yo, Dia girang, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girang. Sekali lagi, Dia girangkan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi, yeah. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Yes. Mari Bapak Saudara, pagi ini kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini itu menjadi rema dalam hidup setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami pagi ini Tuhan menjadi tanah yang subur untuk setiap benih firman-Mu boleh terus berakar dan bertumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku. Biar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi katakan, dengarlah, dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku. Biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Serukan namanya Yesus. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Biarlah pagi ini kita lebih lagi banyak berdoa untuk negeri dan bangsa kita. Katakan, dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku. Biar semua suku bangsa datang menyembah. Serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Kata Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali. Luar biasa Allah kita. Kita tetap sabar dan terus berharap sama Tuhan ya. Saya percaya bahwa kekuatan hanya ada di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, betapa kita terus punya hati yang selalu mau merindukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini tema khotbah saya berjudul Membangkitkan Semangat yang Patah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk
Hadirat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini, sungguh Kau Allah yang luar biasa. Tuhan, Engkau mengurapi setiap pesan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Boleh menjadi satu kekuatan yang baru buat setiap jemaat-Mu. Urapi mulut bibir hamba-Mu dan urapi kami semua, supaya kami mendapat satu kekuatan yang baru hari ini. Terima kasih ya Tuhan, perlindungan darah Tuhan Yesus sempurna atas setiap kami. Terima kasih, urapi firman-Mu dan urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa hari ini, saya banyak membaca dari kitab Nehemia beberapa waktu terakhir ini, dan saya menemukan sesuatu yang dahsyat yang dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membangkitkan semangat yang patah? Mari kita buka dulu dari kitab Amsal 18 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, bahwa orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di sini jelas dikatakan bahwa kita harus bersemangat untuk kita bisa menanggung segala penderitaan. Dan oleh karena itu kita harus pulih nih dari semangat yang patah. Jangan sampai semangat kita menjadi patah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya mau mengambil contoh begini. Dalam satu hari kita naik perahu ya untuk menuju satu pulau. Ya, misalnya kita sudah sampai di tengah jalan, setengah jalan, tapi kita tiba-tiba hilang, tidak kelihatan tujuan yang seperti yang diharapkan, tiba-tiba blank. Ya, kita nggak tahu, kehabisan akal, dan kita menjadi letih, lesu, beban berat, stres, depresi. Itu berapa banyak yang sering juga kita alami. Nah, saya tahu bahwa di kitab Nehemia ini kita akan belajar, karena Nehemia dan bangsa Israel bisa mengalami juga hal yang sama. Di saat-saat bagaimana dia bisa ingin membangun kembali tembok Yerusalem untuk satu proteksi, satu perlindungan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari seorang hamba Tuhan namanya Nehemia. Nah, Bapak Ibu kita buka dulu ya dari kitab Nehemia pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat 14. Kita akan simak ya ayat ini, beberapa ayat firman Tuhan ini. Saya bacakan saja Nehemia pasal 4 ayat 6 sampai ayat 14. Nehemia pasal 4 ayat 6 sampai 14. Demikian, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, ya, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca perikop firman Tuhan ini, kita menemukan ada 4 hal yang menyebabkan semangat yang patah. Ya, saya ulangi Bapak Ibu, bahwa ada 4 hal yang kita akan pelajari hari ini, apa yang menyebabkan semangat yang patah. Yang pertama Bapak Ibu, ya, ketika kita mengalami sesuatu yang memakan waktu yang lebih lama dari yang kita harapkan. Ya, ini yang bisa membuat semangat kita bisa menjadi patah. Ya, pada saat kita ingin menyelesaikan satu pekerjaan sesuatu, kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Juga dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kok kelihatannya kok udah sempat turun terus naik lagi. Waduh, kok lama ya? Ini yang seringkali membuat kita menjadi letih, lesu, dan beban berat. Ya. Nah, Nehemia juga mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Ya, saya mengajak buka untuk firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 4 ayat 6 ya, dan ayat 10 bagian A. Dikatakan begini, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Luar biasa. Mereka bangun
tembok Yerusalem itu untuk satu proteksi perlindungan. Udah setengah jalan, udah setengah tinggi. Tapi di tengah-tengah perjalanan dari setengah sampai akhir itu mengalami begitu banyak goncangan, begitu banyak problem, halangan, ya. Dan membuat Nehemia dan seluruh bangsa Israel bisa mengalami stres, frustrasi, dan sebagainya. Apa yang terjadi Bapak Ibu di ayat yang ke-10 bagian A dikatakan begini, berkatalah orang Yehuda itu, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Nah, apa yang kita alami ya pada saat kita menghadapi sesuatu ya, pekerjaan yang kita harapkan itu selesai dalam waktu yang kita harapkan, ternyata kita menghadapi sesuatu yang lebih lama dari apa yang kita harapkan. Semangat kita bisa menjadi patah Bapak Ibu, ya. Tidak sedikit yang mengalami frustrasi, stres, ya, berbeban berat. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini, ya, pernahkah kita mengalami hal seperti itu? Sampai pengangkat-pengangkat tembok itu menjadi merosot, ya, patah semangatnya. Nah, saya diingatkan Tuhan begini Bapak Ibu, bahwa Tuhan memberikan 1 minggu itu 7 hari, ya, hari Sabat itu hari istirahat, ya. Kita perlu mengerti apa dan maksud Tuhan untuk kita boleh bekerja, ya. Tapi kita juga perlu ambil waktu, take a break, take a rest, 1 hari istirahat. Ya, ini penting Bapak, supaya kita bisa bekerja itu lebih efisien, lebih semangat. Seringkali banyak pekerjaan yang kita kerjakan terus tanpa istirahat, tanpa take a break, sehingga kita bisa menyelesaikan pekerjaan itu jadi lebih lama dari apa yang kita harapkan, ya. Nah, saya diingatkan oleh Tuhan Frederick Taylor, ya, ini seorang Amerika, berkemasan Amerika, ya, dia seorang ilmiawan yang luar biasa, sangat dikenang. Dia menuliskan buku begini, bahwa kalau kita bekerja, untuk kita bisa bekerja lebih efisien, lebih praktis, kita juga perlu ada waktu untuk istirahat. Ya, ini Frederick Taylor, ya, dia sampaikan seperti ini, juga di perindustrian dia sampaikan begitu. Kita nggak bisa bekerja terus-menerus, non-stop. Tapi ada di mana kita waktu 1 hari, puji Tuhan kita bersama dengan Tuhan, ya, kita take a rest, masuk dalam perhentian. Ini penting supaya kita bisa, semangat kita bisa terus bangkit terus Bapak Ibu, ya. Apa yang terjadi kalau kita menjadi letih lesu, ya, semangat kita sudah patah, itu kita mudah diserang, ya. Kita lihat firman Tuhan dari Ulangan pasal 25 ayat 18, ya, saya bacakan Bapak Ibu, Ulangan pasal 25 ayat 18. Ini Tuhan ingatkan bagaimana bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Ya, ketika bangsa Israel mulai letih lesu, itu gampang diserang oleh bangsa Amalek. Ulangan pasal 25 ayat 18 dikatakan begini, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu itu dihantam. Semua orang lemah itu dihantam, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Tuhan. Jadi tidak takut akan Allah. Nah, kita lihat di sini, Bapak Ibu, penyerangan itu terjadi pada saat kita punya semangat yang patah. Nah, saya berdoa Bapak Ibu, ayo, ya, kita tetap bangkit. Ya, kita tetap semangat, jangan sampai patah Bapak Ibu. Ya, kita perlu ada waktu kita take a rest, ada waktu kita beristirahat, masuk dalam perhentian. Ini penting supaya kita bisa mengerjakan itu tidak lama dari apa yang kita harapkan, ya. Nah, ini, ya, bagaimana saya bisa mengerti Nehemia pada waktu dia membangun tembok Yerusalem itu, ya. Waduh, banyak penghalangan, dikejar target, tapi itu Bapak Ibu, ya, sampai bisa merosot, ya, pengangkat-pengangkat tembok itu, karena udah lihat, waduh, kok banyak halangan, banyak ini, ya. Ini yang membuat mereka menjadi kendor, ya. Nah, itu yang Tuhan ingatkan yang pertama, ya, ketika kita bisa mengalami makan waktu yang lebih lama dari yang kita harapkan, kita bisa mengalami semangat yang patah, ya. Tapi yang kedua, apa yang membuat kita memiliki semangat yang patah? Yang kedua adalah ketika sesuatu, ya, yang kita selesaikan itu lebih kompleks dari apa yang kita harapkan, sehingga kita bisa mengalami frustrasi. Nah, kenapa saya dapat katakan demikian? Kita lihat Nehemia pasal 4 ayat 10 bagian B. Ya, nah saya ulangi, Nehemia pasal 4 ayat 10 dikatakan, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Bapak Ibu, puing-puing masih sangat banyak. Ini yang membuat kompleks. Ya, dalam kehidupan kita ada hal-hal yang kita harus sederhanakan. Ya, kalau ada kotoran, ada puing, kita harus bersihkan. Mungkin dalam kehidupan kita ada dosa, ada sesuatu yang kita harus beresin di hadapan Tuhan. Kita harus akui, kita minta ampun sama Tuhan. Ya, supaya jangan membuat kompleks rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Ini perlu dibersihkan, puing-puing ini. Yang setuju katakan amin.
Ya, nah ini yang ketiga, yang kedua, sesuatu yang lebih kompleks dari yang kita harapkan. Karena apa? Ada puing-puing yang perlu dibersihkan, Bapak Ibu. Ya, itu pesan Tuhan. Nah, ini yang bisa menjadi penghalang. Nah, Mazmur 25 ayat 20, kita baca satu ayat lagi, Mazmur 25 ayat 20. Tuhan ingatkan kepada kita, Mazmur 25 ayat yang ke-20. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Jangan aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Saya percaya orang yang mau berlindung pada Tuhan, ya, itu puing-puingnya itu harus dilepasin. Ya, harus dibersihkan sehingga jiwaku itu jadi tenang dan tidak mendapat malu. Ya, ini firman Tuhan. Ya. Nah, kembali Tuhan ingatkan hari ini yang menyebabkan semangat yang patah, di samping sesuatu yang lebih lama dari yang kita harapkan, yang kedua, sesuatu yang lebih kompleks dari yang kita harapkan. Tapi ada puing-puing yang perlu dibersihkan, Bapak Ibu, supaya sederhana, supaya lebih terlihat jernih dalam rumah tangga kita maupun dalam pekerjaan dan dalam pelayanan kita. Ini kita perlu lakukan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang menyebabkan semangat yang patah? Nehemia pasal 4 ayat 10 bagian C. Kita kembali ke Nehemia pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-10 bagian C. Nah, kita mau belajar terus firman Tuhan ini. Nehemia pasal 4 ayat 10 bagian C dikatakan, saya bacakan lagi ayat yang ke-10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Ya, karena waktunya lebih lama dari kita harapkan, Bapak Ibu. Ini terjadi. Yang kedua, puing masih sangat banyak. Ya, puing-puing yang menyebabkan kompleks dalam pekerjaan kita, atau dalam kehidupan rumah tangga kita, atau dalam pelayanan kita, itu harus dibersihkan. Tapi yang ketiga, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Wah, ini kalau sudah sampai ke level ini, ya, yang ketiga, apa yang membuat semangat kita yang patah? Ketika kita mulai merasa, ya, bahwa kita tidak percaya lagi akan kemampuan yang Tuhan berikan. Sampai bangsa Israel ini juga dengan Nehemia itu sampai bilang, aduh, aku sudah tidak bisa lagi membangun tembok ini. Jadi benar-benar sudah meragukan kemampuan yang Tuhan berikan. Nah, ini jangan sampai terjadi begini, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai seperti ini. Ya, mungkin kita bisa mengalami kegagalan pada saat kita sedang membangun sesuatu, ya kan? Tapi bukan akhir daripada segalanya. Kegagalan itu adalah satu proses keberhasilan yang tertunda. Dan kita bersyukur apapun kegagalan yang kita alami, kita pasti akan, pada akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Semua belajar dari kegagalan. Tidak ada orang yang dalam kehidupan langsung tiba-tiba sukses. Dia juga mengalami banyak kegagalan. Thomas Edison, sebagai satu contoh, ya, penemu listrik, ya, itu juga mengalami begitu. Ya, waktu dia mencoba itu nggak langsung sempurna jadi. Banyak kegagalan-kegagalan. Ya, bahkan dia sekolah juga nggak lulus-lulus dari kecilnya. Ya kan, akhirnya orang tuanya yang ngajar. Dia mengalami banyak proses, tapi pada akhirnya dia bisa berhasil. Bapak Ibu, ini jangan sampai kita meragukan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ini penting. Jangan sampai Nehemia tuh bersama dia bilang, aduh, udah dah, aku tidak mampu lagi membangun tembok, udah nggak bisa bangun lagi. Ini benar-benar udah mengalami, ya, stres yang berat, kegagalan. Nah, saya mau beritahu, ya, bahwa Tuhan selalu memberikan kesempatan. Jangan pernah bertanya, kenapa ya aku harus berkeluarga? Kok aku ngalami begini? Ya, udah berat nih persoalan demi persoalan dalam rumah tangga. Jangan pernah berkata seperti itu, Bapak Ibu. Ingat, ya, kegagalan itu boleh terjadi, tapi bukan akhir daripada segalanya. Isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dalam perkawinan di Kana, aku mengubah air berubah jadi anggur. Demikian pun dalam pekerjaan kita. Untuk bisa menjadi berhasil, ada hal-hal yang tangga yang kita harus naik dulu, baru sampai ke atas, dan kita akan lihat pemandangan yang jauh lebih indah. Tapi waktu dalam proses naik itu, sesuatu yang lebih berat daripada kita turun. Jadi ada hal-hal proses yang kita harus lewati bersama. Puji Tuhan. Yang ketiga tuh, Bapak Ibu. Nah, yang keempat, hal yang terakhir, apa yang membuat semangat kita bisa menjadi patah? Yang terakhir, ketika lawan kita bertumbuh lebih kuat. Nah, ini, ya, Nehemia pasal 4 ayat 11 dan 12. Ya, saya bacakan saja, Bapak Ibu. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Waduh, ini musuhnya mau membunuh dan menghentikan pekerjaan. Bahkan ayat 12, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Waduh, tambah takut karena mendengar suara, ya. Tapi suara siapa, Bapak Ibu, yang kita dengar?
Nehemia pasal 4 ayat 12 ini dikatakan ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami. Dengar daripada suara manusia, suara orang, bukan suara Tuhan. Ingat, hidup kita ditentukan bukan oleh pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan kematian. Bukan. Kematian itu ditentukan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan kita harus dengar suara Tuhan lebih daripada suara penderitaan COVID-19 ini. Bapak Ibu, maaf, berapa banyak yang saya dengar ya, seperti dialami oleh Nehemia dan bangsa Israel ini. Waktu ketika orang-orang Yahudi tinggal dekat mereka itu sudah 10 kali datang memperingatkan kami. Udah 10 kali datang. Tapi itu suara orang. Mungkin kita banyak dengar medsos hari-hari ini. Ya kan? Berita, news. Waduh, kematian di mana-mana. Kenaikan di mana-mana. Ya, penderitaan hampir 50.000 kenaikannya. Bahkan dikatakan epicentrum Indonesia ini, yang paling tinggi di dunia. Tapi Bapak Ibu, kembali lagi, saya diingatkan oleh Tuhan untuk kita bisa lebih dengar suara Tuhan. Kalau suara manusia yang kita dengar, suara berita, itu bisa membuat kita jadi takut. Ini yang membuat semangat kita menjadi patah. Nah, hari ini kita akan belajar resep daripada Tuhan, bagaimana kita bisa membangkitkan semangat yang patah. Nah, di ayat yang terakhir, Nehemia pasal 4 ayat 13-14, kita belajar firman Tuhan ini. Ya, ada 3 hal yang kita harus belajar. Bagaimana kita bisa membangkitkan semangat yang patah. Nah, yang pertama dikatakan ya Bapak Ibu, saya bacakan dulu firman Tuhan, Nehemia pasal 4 ayat 13 dan 14. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita harus robah strategi. Ini yang pertama, bagaimana kita bisa membangkitkan semangat yang patah. Kita nggak bisa lagi pakai strategi yang lama. Ya, waktu Nehemia ya bersama bangsa Israel melihat keadaan seperti ini tidak bisa membangun. Lalu yang terjadi yang dia lakukan, tempatkan rakyat itu menurut kaum keluarga dengan pedang, tombak, dan panah di bagian yang paling rendah, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ini strategi baru untuk bisa membangun tembok Yerusalem itu bisa selesai. Ada hal-hal yang hari-hari ini kita lihat, kalau sampai tidak bisa bekerja dengan baik Bapak Ibu, kita harus robah strategi. Mungkin dalam rumah tangga kita harus perbaiki hubungan kita, suami istri dan anak-anak. Mungkin ada hal lain dalam pekerjaan kita, waktu kita deal, mungkin kita harus robah budgetnya. Ya, kita harus robah jadwal rencana kerja kita. Ya kan? Kita banyak hal yang ini, mungkin lifestyle kita dalam keadaan ekonomi yang keadaan goncang seperti ini, kita harus robah lifestyle kita, kehidupan kita untuk bisa memanage ya biaya kehidupan rumah tangga kita. Ya, ini ada hal-hal yang kita harus robah strategi. Ya, Tuhan mau kembali, Tuhan ingatkan, ya, ada strategi-strategi yang baru untuk bisa membangkitkan semangat yang patah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan apa? Nehemia pasal 4 ayat 14, dikatakan apa Bapak Ibu? Kuamati semuanya ini lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar. Yang kedua, Tuhan kembali berbicara kepada kita untuk fokus pada Tuhan. Ini Nehemia pasal 4 ayat 14 ya, bagian A dulu Bapak Ibu. Karena dikatakan janganlah kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat. Bapak Ibu, kita perlu libatkan Tuhan seperti Daud untuk menghadapi Goliat. Dia libatkan Tuhan, dia pakai nama Tuhan. Juga Yunus waktu di dalam perut ikan yang besar, itu Yunus pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, Yunus diingatkan ya bahwa dia harus panggil Tuhan. Ya, waktu dia udah sempat patah semangat di dalam perut ikan yang besar, pada akhirnya kan 3 hari dia dikeluarin juga dari perut. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Walaupun ya puji Tuhan keluarnya dari mulut ya, bukan dari belakang Bapak Ibu. Tapi itu anugerah Tuhan, ya kan? Nah, jadi ada hal-hal yang kita harus libatkan Tuhan, fokus pada Tuhan yang Maha Besar. Jadi untuk kita bisa bangkit dari semangat kita yang patah. Waktu kita intim sama Tuhan, kita dapat hikmat yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mengatasi ya pergumulan demi pergumulan pandemik dan ekonomi bangsa yang hari-hari ini begitu banyak menekan. Nah, hal yang ketiga, bagaimana kita bisa membangkitkan semangat yang patah di samping ada strategi yang baru. Kedua, fokus pada Tuhan. Yang ketiga, kita harus lawan semangat yang patah itu. Karena dikatakan begini, Nehemia pasal 4 ayat 14 bagian B sekarang. Setelah dikatakan, ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, garis bawahi. Berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu.
Kalau dikatakan berperanglah bagi mereka, berarti kita harus lawan semangat yang patah ini. Lawan semua hal-hal yang negatif yang sempat terserap dalam hidup kita. Apakah itu dari sosial media yang membuat kita menjadi takut. YouTube juga Bapak Ibu, ada yang bagus, tapi ada juga yang serem, yang membuat kita jadi takut. Nah itu kita harus lawan. Kita harus lawan, Bapak Ibu. Kita nggak bisa membiarkan itu menguasai hidup kita. Ya, saya percaya ini orang yang hidup itu ya di tangan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kembali lagi saya ingatkan. Nah, oleh karena itu, mari kita jangan mudah menyerah. Ya, bangkit dari semangat kita yang patah. Bapak Ibu, apa yang belum terselesaikan hari-hari ini karena sempat terhalang dengan keadaan pandemi COVID-19 ini. Ya, saya diingatkan Tuhan, ayo atur waktu untuk kita ambil waktu untuk istirahat, masuk dalam perhentian. Tapi yang kedua, ada hal-hal yang kita harus atur kembali, ada puing-puing dalam hidup kita, ada dosa mungkin, ada hal-hal yang belum terselesaikan, ayo kita singkirkan, kita bersihkan itu. Tapi yang ketiga, Tuhan mau, ayo, ya, kita kembali lagi ingat bahwa kegagalan bukan segalanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kesempatan. Tapi yang terakhir, mari kita, ya, waktu kita melihat lawan kita lebih kuat, Bapak Ibu Saudaraku, ayo kita lawan itu semua. Ya kan? Ya, kita harus percaya, ya, Tuhan mengasihi dan Tuhan memberikan kesempatan yang baru bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari ini. Engkau memberikan satu pesan yang kuat, bagaimana kami bisa membangkitkan semangat yang patah. Tuhan, seringkali kami banyak menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Tapi kami tahu satu hal, Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau ada di depan kami, Engkau berdiri di depan kami. Tuhan, Engkau siap menghancurkan segala musuh. Tuhan, Engkau ingatkan kembali untuk kami take a break, ambil waktu untuk istirahat, masuk perhentian. Tapi Engkau mengingatkan ada hal-hal puing-puing yang harus kami bersihkan. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu, supaya kami dibenarkan. Dan yang ketiga, Tuhan banyak mengajar kami hari-hari ini, ya Tuhan. Terima kasih bahwa kegagalan bukan segalanya. Tapi kami tahu adalah satu proses yang Kau izinkan terjadi untuk sesuatu yang lebih baik. Tuhan, terima kasih. Jangan sampai kami terus dalam ketakutan, tapi kami harus lawan ketakutan itu. Tuhan, kami harus lawan Tuhan, karena kami percaya, kami tunduk kepada firman dan lawanlah iblis, maka kami akan menang. Dan kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Berkati semua jemaat-Mu, Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah, supaya mereka tetap semangat Tuhan. Jangan sampai ada yang patah, tapi tetap mereka bersemangat untuk mengatasi segala penderitaan apapun yang mereka alami. Tuhan Yesus, tolong yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang miskin Tuhan perkaya, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita masuk dalam perjamuan kudus. Boleh siapkan roti atau biskuit, sirup atau teh. Nah, sebelumnya kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 26 sampai 28. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya Bapak Ibu, kita punya komitmen sama-sama untuk memberitakan kematian Tuhan Yesus karena Dia begitu mengasihi kita, Dia banyak mencucurkan darah buat dosa-dosa kita. Nah, yang kedua, ayat 27 dan 28. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak dia makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kita introspeksi sama-sama di hadapan Tuhan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan, kita minta ampun. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau sangat baik. Tuhan, terima kasih Engkau telah tuntun kami sampai hari ini dengan luar biasa. Tuhan, terima kasih kalau kami mengingat segala kebaikan-Mu. Sejak kami lahir di muka bumi ini, kami dibesarkan, kami mengikuti pendidikan dengan baik. Terima kasih untuk orang tua yang begitu mengasihi kami, dan kami sempat bekerja, Engkau berikan pekerjaan yang baik, dan juga satu hari kami berumah tangga, menemukan pasangan hidup kami yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah perjalanan kami sempat jatuh dalam dosa, dan Engkau berfirman, upah dosa adalah maut. Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu. Segala hal yang tidak berkenan Tuhan, kami mau introspeksi dari diri kami ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, baik dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Tuhan, ampuni segala dosa kami.
Tuhan, Kau melihat kejujuran hati semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami meminta ampun terlebih dahulu supaya kami makan roti dan minum anggur dengan cara yang benar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau mengampuni segala kesalahan kami. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau pulihkan kami kembali. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Dia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mencahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Bapak Ibu Saudaraku, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah anggur yang di atas saya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kau sangat baik. Terima kasih Kau telah mengampuni dosa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau membangkitkan semangat yang baru buat setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Tuhan, Kau mengajak menuntun setiap kami untuk masuk dalam perhentian, untuk menghilangkan, membersihkan puing-puing dosa-dosa kami dalam hidup kami. Ampuni ya Tuhan, terima kasih. Kami telah menerima pengampunan yang daripada-Mu. Tuhan, Kau membuat kami terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kau mengajar kami untuk melawan segala aspek-aspek negatif dalam hidup kami. Tuhan, kami mau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kita letakkan tangan kita di atas kepala kita, biar Tuhan mengurapi setiap kami semua. Ora syantara bataku rekara syantara bataku. Kira syantara bataku rekara syantara bataku rekara syantara. Kira syantara bataku rekara syantara bataku rekara syantara. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terus mau menanti-nantikan Engkau. Kau mendapatkan satu kekuatan yang baru seperti burung raja wali terbang dengan kekuatan sayapnya. Tuhan, terima kasih. Kami berlari tidak menjadi lesu Tuhan. Kami berjalan tidak menjadi lelah Tuhan, karena Engkau yang menyertai setiap kami. Pengurapan-Mu penuh atas setiap kami. Hamba berdoa dari tempat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang putus asa Kau berikan pengharapan yang baru. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan dan percayakan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan masa depan kami semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan masa depan kami semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami akan terus bangkit. Kami terus punya semangat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita pagi ini dengan doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu pagi ini atas setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus Tuhan boleh mengingatkan kami ya Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam loh hati setiap kami. Biarlah firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat Tuhan dalam setiap hidup kami. Roh Kudus yang menolong kami ya Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu pagi ini ya Tuhan, yang menyatakan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami pagi ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta James Selo Pranoto ya Tuhan, sebagai gembala kami di Pondok Indah dan Karayon 1A ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu ya Tuhan yang setia ya Tuhan untuk melayani-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, urapi, berkati lebih lagi, pakai lebih lagi Tuhan di era Pentakosta ketiga sebagai messenger-Mu ya Tuhan. Tuhan, nyatakan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, kesehatan yang sempurna, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah Tuhan atas hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jagai, lindungi, pelihara, tolong bela hamba-Mu. Juga kami berdoa untuk keluarga rumah tangganya bersama Bu Weliana, kedua putra-putrinya Jennifer dan Jeremy.
penyertaan, perlindungan, anugerah Tuhan. Tutup bungkus Tuhan keluarga rumah tangga hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari setiap yang jahat, sakit, penyakit Tuhan. Berkat Tuhan melimpah-limpah ya Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan. Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan. Di era Pentakosta ketiga ya Tuhan. Baik di bangsa ini, baik di bangsa-bangsa ya Tuhan. Sertai, jagai, lindungi, kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan. Melimpah-limpah Tuhan bahkan atas keluarganya, rumah tangganya, pelayanannya ya Tuhan. Bersama keempat wakil ya Tuhan, unity yang kudus ya Tuhan terbangun. Ya Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami. Kami mau katakan damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku ya Tuhan. Damai sejahtera Allah turun atas Indonesia ya Tuhan. Bebaskan, lepaskan, pulihkan Indonesia dari resesi ekonomi global. Dari segala wabah virus corona, COVID-19. Tuhan, biarlah Tuhan Kau memberkati negeri kami, bangsa kami. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, presiden kami Pak Joko Widodo dan wakil presiden kami Ki Haji Ma'ruf Amin ya Tuhan. Unity yang kudus, roh takut akan Tuhan, hikmat Allah ya Tuhan atas mereka ya Tuhan. Untuk memimpin negeri kami bangsa Indonesia Tuhan. Dengan adil dan benar ya Tuhan. Berkati jajaran pemerintahan ada dari pusat daerah ya Tuhan. Tuhan roh takut akan Tuhan, hikmat Allah turun dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Bapak terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap korban-korban musibah bencana alam hari-hari ini Tuhan. Damai sejahtera Allah, sukacita Allah, penyertaan pertolongan Allah turun atas mereka ya Tuhan. Bahkan setiap pasien-pasien COVID-19 Tuhan lawat jamah, pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk generasi Yeremia, bangkitkan ya Tuhan. Generasi Yeremia di bangsa kami, bahkan di gereja-Mu ya Tuhan. Khususnya ya Tuhan, GBI Pondok Indah ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pengerja, para jemaat, keluarga demi keluarga, rumah tangga, 5 generasi ya Tuhan. Urapi, pakai kami lebih lagi Tuhan di era Pentakosta ketiga ya Tuhan. Urapi kami, untuk kami boleh semua dipakai oleh Tuhan di hari-hari yang terakhir ya Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Pelayanan, pekerjaan, usaha, bisnis Tuhan berkati, jagai, lindungi, kekuatan, kesehatan, penyediaan Tuhan yang sempurna turun atas setiap kami ya Tuhan. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini, pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari, angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.